kapan dong nontonnya? Tunggu, aku belum selesai. Lagi seru. Apa sih emang? Aku mau tahu juga. Ini tentang perang di zaman Rasul. Perang apa? Perang Uhud. Ada sahabat Nabi yang terkenal sebagai si burung elang di perang Uhud. Siapa itu? Mau tahu dong. Penasaran ya? Yuk kita saksikan kisah berikut ini. Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustadz di sini akan menceritakan kisah sahabat Nabi. Namanya adalah Tolhah bin Ubaidillah. Saat itu Tolhah sedang OTW ke Bushro untuk keperluan bisnis. Di sana Tolhah bertemu pendeta jujur. Si pendeta jujur ini ngasih tahu ke Tolhah kalau akan ada nabi yang lahir di Mekah. Kabar ini juga telah dikabarkan oleh nabi-nabi dan orang-orang solih sebelumnya. Itu sudah ada kabarnya. Setelah berbulan-bulan di Bushro, akhirnya Tolhah pun OTW ke Mekah. Pas di perjalanan, Tolhah mendengar lagi kabar. Tapi kalau sekarang kabar itu ada yang bisik-bisik gitu. Ada yang bisik-bisik, katanya akan ada Al-Amin, katanya. Akan ada Al-Amin di Mekah. Nah, Tolhah mendengar itu. Pas sampai Mekah, Tolhah langsung nemuin Abu Bakar untuk cross-check. Dan pas ketemu Abu Bakar, ternyata Abu Bakar sudah berislam duluan. Nggak banyak pikir lagi. Tolhah langsung OTW ketemu Rasulullah bareng Abu Bakar tuh berdua. Akhirnya Tolhah pun bertemu Rasulullah dan langsung bersyahadat. Ya, langsung masuk Islam, Masya Allah. Kenapa Tolhah itu nggak pakai pikir panjang buat masuk Islam? Soalnya Tolhah tuh sudah melihat Rasulullah dari kecilnya, Masya Allah, terpercaya, amanah, nggak pernah berdusta. Maka ketika Tolhah mendengar ada kabar bahwa Nabi, dan ternyata itu adalah Nabi Muhammad, Masya Allah, Tolhah udah nggak pakai pikir lagi dong, iya nggak? Langsung bersyahadat. Setelah itu, Tolhah pun akhirnya menjadi follower sejati Rasulullah. Kemana Nabi pergi, berangkat, ya. Sampai peperangan pun berangkat terus Tolhah. Pokoknya Tolhah itu menjadi pembela Islam dan beliau tuh selalu berdiri di garis terdepan. Tapi Tolhah pernah tidak ikut satu perang, yaitu perang Badar, karena Tolhah dapat tugas penting dari Rasulullah, sehingga Tolhah itu nggak ikut perang saat itu. Padahal Tolhah tuh pengen banget berjihad, sampai Tolhah tuh galau. Tolhah tuh galau, sedih banget karena nggak bisa ikut perang. Setelah Rasul pulang dari perang, Rasul melihat Tolhah galau karena nggak bisa ikut perang kan. Nah, Rasul memberikan kabar bahagia. Apa kabarnya? Tolhah mendapatkan pahala sesuai sama dengan yang ikut berjihad di perang Badar. Masya Allah. Mendengar kabar itu, Tolhah tuh langsung senang lagi. Bahkan rampasan perangnya pun dikasih juga untuk Tolhah sama Rasul. Masya Allah ya. Setelah beberapa waktu berlalu, tibalah perang Uhud. Nah, di sini Tolhah berangkat. Musuhnya itu adalah kafir Quraisy. Mereka itu keji, bengis. Kenapa? Karena mereka mau balas dendam atas kekalahan perang yang kemarin. Saat perang sudah berjalan cukup panjang, tiba-tiba musuh itu terlihat kayak mundur gitu. Seperti kayak udah nyerah gitu, mundur. Nah, pasukan-pasukan Islam yang sudah bersiap, ada yang di bukit, ya, ada yang pemanah di bukit, itu pada turun. Buat apa turun? Ya buat mengambil rampasan perang itu. Nah, saat ngambil rampasan perang itu, musuh balik lagi. Datang lagi. Pasukan Islam nggak siap. Akhirnya perang Uhud pun diambil alih oleh musuh kafir Quraisy. Saat itu pasukan Islam sudah betul-betul mengeluarkan seluruh tenaganya karena kaget ya. Ada tiba-tiba musuh datang. Tolhah pun bertempur lagi, berperang lagi, mengayunkan pedangnya. Dan saat Tolhah berperang, Tolhah sempat melihat kepada Rasulullah. Dan saat Tolhah melihat Rasulullah, Rasulullah sedang dikepung, sedang menjadi makanan empuk musuh. Tolhah yang melihat seperti itu langsung tanpa pikir panjang berlari ke arah Rasulullah. Sebenarnya jarak Tolhah ke Rasul itu tidak terlalu jauh. Tapi Masya Allah banyak banget halangannya. Musuh tuh banyak yang menghalangi Tolhah untuk datang ke Rasulullah, untuk menjaga Rasulullah.
saat Tolha masih berusaha untuk ke Rasulullah, Tolha itu melihat pipi Rasulullah berdarah. Itu Tolha langsung menggebu-gebu, makin gak sabar. Kalau kalian suka nonton film-film, itu udah keluar jurus. Benar-benar berusaha sekuat mungkin untuk bisa mencapai Rasulullah. Semua musuh ditangkis, diserang semua. Sampai pada akhirnya, Tolha sampai di Rasulullah. Langsung Tolha mendekap dada Rasulullah di tangan kirinya. Tangan kanannya masih untuk menangkis serangan musuh yang mencoba melukai Rasulullah. Tangan kirinya membawa Rasulullah, tangan kanannya menangkis serangan musuh untuk membawa Rasulullah ke tempat yang aman. Nah, kenapa kok sampai Tolha harus datang? Iya, karena kaki Rasulullah terperosok, sorry, Masya Allah. Kalian tahu tidak? Ada lebih dari 70 luka di tubuhnya Tolha. Ada luka sabetan pedang, tancapan panah, dan luka tusukan tombak. Subhanallah. Nah, setelah perang selesai, Tolha melakukan aktivitas seperti biasa. Tolha itu adalah seorang pebisnis, ya, pebisnis yang sangat kaya. Tapi beda, kekayaannya nggak dipakai untuk foya-foya, nggak dipakai untuk hedon, tapi dipakai untuk Islam, untuk berjuang bersama Rasulullah SAW. Ya, Tolha kekayaannya dipakai tanpa batas untuk Islam. Maka Allah pun juga memberikan harta kembali kepada Tolha tanpa batas. Lalu turun firman Allah. Di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Dan di antara mereka ada yang gugur. Dan di antara mereka pula ada yang menunggu-nunggu, dan mereka sedikit pun tidak mengubah janjinya. Rasul itu lagi pada ngumpul sama sahabat di situ. Rasulullah menatap para sahabatnya sambil menunjuk Tolha. Rasul bilang, barang siapa yang suka melihat seorang laki-laki masih berjalan di muka bumi, padahal ia telah memberikan nyawanya, hendaklah ia melihat Tolha. Solihah. Setelah Tolha mendengarkan kata-kata Rasul tadi, Tolha tuh langsung merasa tentram karena telah mengetahui akhir hayatnya itu di mana. Masya Allah. Solihah. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dari cerita Tolha bin Ubaidillah. Itu saking Tolha dermawannya itu Rasulullah memiliki julukan untuk beliau, yaitu adalah Tolha si baik hati, Tolha si pemurah, dan Tolha si dermawan. Baik, solihah. Itu tadi cerita Tolha bin Ubaidillah. Semoga kalian semua terhibur dan kalian menjadi lebih bersemangat dalam berbuat amal solih, ya. Dan nasihat juga untuk Ustadz, agar Ustadz lebih baik lagi dan kita semua mengambil contoh dari kisah tersebut. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah sahabat Zaid dan Sabita. Gimana? Oh, jadi si burung elang di perang Uhud itu Tolha bin Ubaidillah ya? Iya, kita juga harus berani seperti beliau membela agama Allah. Setuju. Setuju?